Halo Sobat Bajaka, kembali lagi bersama kami di Bajaka Ngopi, podcast pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sampit. Wah, sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Tidak terasa 2 tahun tidak bertemu dengan Sobat Bajaka yang ada di luar sana. Halo, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah, sepertinya teman-teman pasti bisa lihat nih ada yang baru dari kita. Banyak yang baru. Salah satunya adalah seragam. Dan kita udah ganti nih dari yang Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oke, perkenalan dulu nih sebelumnya, mana tahu ada yang lupa ya Sobat Bajaka yang ada di rumah. Halo, nama saya Mayfriza dan di sebelah saya. Hai, nama saya Asia Saidiatni Saragi. Oke, nah kira-kira apa aja sih yang baru sekarang ini Kak? Kita ada yang namanya program Duta Siswa Sadar Hukum. Nah, apa sih Duta Siswa Sadar Hukum ini? Sebelumnya kita kasih tahu dulu nih, kenapa kita sampai ada program baru. Jadi, seperti yang kita tahu, ada beberapa tantangan nih yang dihadapi oleh remaja sekarang. Yang sekarang gen apa ya? Yang terbaru gen alpha ya, gen alpha. Nah, di mana semakin tinggi resiko dari pelanggaran UU ITE, kemudian seperti ada kenakalan remaja sampai kerentanan eksploitasi di dunia kerja. Kemudian, nah hukum ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan dan kaku loh ternyata. Sehingga penting ternyata adanya pemahaman hukum sejak dini, mulai dari generasi mana saja. Yang paling terbaru sekarang adalah Gen Alpha, dan yang paling hits kalau tidak salah itu Gen Z ya. Ya, Gen Z. Nah, kemudian program Duta Sadar Hukum ini nantinya akan hadir sebagai solusi preventif di mana menggunakan pendekatan peer-to-peer education yang mana mempercayakan adanya estafet kesadaran hukum di lingkungan dengan bahasa yang lebih mudah diterjemahkan. Nanti ini gunanya juga membantu untuk para siswa menjadi monitor di lingkungannya, seperti itu. Nah Kak, siapa sih Duta Siswa Sadar Hukum itu? Mereka adalah siswa-siswa terbaik yang memiliki integritas tinggi, rekam jejak perilaku yang baik, kemampuan komunikasi yang adaptif, serta empati yang tinggi terhadap isu sosial di sekelilingnya, terutama di sekolah. Nah, untuk ini, program ini khususnya Kak, kita punya syarat yaitu 2 siswa per sekolah dari sekolah-sekolah terpilih yang ada di Kota Waringin Timur ini, seperti itu. Apa aja sih Kak peran utamanya? Ada 3A. Yang pertama menjadi awareness raiser, di mana para duta ini bertugas untuk mengidentifikasi isu hukum yang ada di sekolah dan menyebarkan informasi hukum yang valid untuk memantik kesadaran teman-teman sebayanya, seperti itu. Yang kedua adalah advokat, yaitu menjadi pendamping sebaya, menjadi tempat curhat, menjadi teman yang aman dalam menceritakan apapun yang dialami oleh rekan-rekannya yang lain. Dan yang ketiga adalah agent of change, di mana duta ini akan menjadi role model dalam berbagai hal, terutama dalam menaati peraturan sekolah, seperti itu. Apalagi tertib lalu lintas dan bijak bermedia sosial, seperti itu. Oke. Nah, kemudian nanti ada beberapa materi nih yang akan kita bahas dalam podcast-podcast kita selanjutnya, dan pastinya kita akan mengundang beberapa ahli. Betul sekali. Nah, kemudian kita sampaikan di sini ada beberapa nih, seperti ada digital literasi dan UU ITE. Nanti di dalamnya ada terkait dengan cyberbullying, seperti penyebaran hoax, pencemaran nama baik, privasi data, dan etika berkomentar. Kemudian ada dalam hal kekerasan dan perundungan, nanti di dalamnya terkait dengan bullying secara fisik maupun verbal yang ada di sekolah. Kemudian kekerasan seksual dan pencegahan tawuran, serta bagaimana sih sanksi pidana bagi anak. Kemudian ada penyalahgunaan zat, di mana nanti ada kita kenalkan apa sih jenis-jenis narkoba maupun psikoterapika, dan aspek hukum UU narkotika maupun dampak hukumnya bagi yang terkait, khususnya nanti di ABH. Kemudian nanti ada tentang lalu lintas dan ketertiban. Selanjutnya ada apa lagi nih Kak? Selain lalu lintas dan ketertiban ada tentang, kan bukan cuma SMA nih, kita juga mengundang yang dari SMK, sekolah kejuruan. Jadi ada tentang hukum ketenagakerjaan dasar. Jadi nanti teman-teman yang dari SMK kalau mau langsung lulus dan langsung bekerja, kita juga memberikan sosialisasi terkait undang-undangnya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentang hak kekayaan intelektual. Kan kalau remaja-remaja zaman sekarang kan semakin suka membuat konten nih. Nah, jadi kita juga harus mensosialisasikan bagaimana tentang perlindungan hak cipta dan bahaya plagiarisme di antara remaja-remaja yang ada di Kota Waringin Timur khususnya, seperti itu. Apalagi di penulisan karya ilmiah, karya tulis, dan pembajakan produk digital.
sekarang kan kalau misalnya anak-anak remaja kan makin suka bikin konten tuh Kak. Betul. Jadi kita harus mensosialisasikan bagaimana agar mereka tidak membajak produk digital apapun. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu dulu nih yang bisa kita sampaikan. Nah, nanti untuk episode-episode selanjutnya bisa ditunggu dan ditonton di podcast Bajakah Ngopi. Oke, sampai jumpa.